Halo semuanya, selamat datang di channel gua RXID. Dan ini adalah video pertama gua. Dan di channel ini gua akan membuat video soal tutorial video editing, VFX, dan juga AMV tentunya. Oke, jadi di video kali ini gua akan ngasih tahu kalian fitur-fitur dasar Pak dari After Effects. Jadi kalau kalian baru mulai After Effects, gua saranin tonton video ini. Dan mungkin video ini bakalan panjang, soalnya gua tuh sebisa mungkin ngasih tahu fitur yang detail ya, sedetail-detailnya. Jadi untuk awal-awal ya, kalian bisa pause videonya dan ikutin layout After Effects gua. Udah? Oke, siap. Jadi ya ini nggak wajib sih, cuman ini menurut gua enak layout kayak gini tuh ya. Mungkin kalau kalian terlalu rame di After Effects-nya ya, soalnya After Effects awal-awal tuh emang rame banget Pak. Jadi ada yang harus dihapus-hapus ya. Cara ngapusnya tuh ini bagian yang ini, kalian klik kanan close panel. Oke, jadi langsung aja kita ke hal pertama yang kalian lakukan kalau ingin ngedit di After Effects, yaitu bikin komposisi baru. Ini ada dua cara ya. Kalau yang mau gampangnya, kalian bisa di drag ini file kalian ya, video kalian yang mau diedit, di drag ke sini, lepas langsung kebuat. Cuman ini kadang resolusi sama fps nya nggak bisa apa ya, harus diaturnya ke setting lagi. Jadi kalau mau enak, mendingan kalian klik ini terus kalian atur dah dari resolusi, fps, dan lain-lainnya. Terus klik OK, terus videonya kalian drag ke sini. Udah. Terus untuk fitur-fitur dasarnya, kalian bisa tekan S. S itu artinya scale. Scale itu apa? Jadi perbesaran. Jadi bisa kalau misalnya ini kayak tadi kecilan, bisa dibesarin jadi kayak gini. Atau mungkin kalian mau digeser nih videonya biar mukanya Mei ini langsung terekspos. Caranya kalian tekan P. P itu position. Jadi kalian paduin P sama S. Jadi kalian zoom dulu terus tekan P. Bisa kalian atur tuh atas, bawah, kanan, kirinya. Terus untuk yang lainnya kalian bisa tekan T. T itu apa? T itu opacity. Opacity itu artinya apa? Nah, artinya tuh kayak transparansi video kalian. Jadi kalau misalnya mau dihilangin video kalian, bisa di nolin, nol, hilang. Atau misalnya mau agak gelap, kalau enggak agak transparan, bisa di ke 50-in atau ke 30. Oke, langsung lanjut. Kita tekan R. R itu artinya rotation. Rotation itu apa? Yaitu rotasi Pak. Ya masa nggak tahu lu lip English banget sih. Jadi bisa kalian atur tuh rotasi kanan kiri ya, bisa diatur kayak gini. Misalnya kalian mau bikin kayak miring kayak gini juga bisa ya. Jadi terserah kalian lah ya. Oke, terus kita ke shortcut untuk editingnya. Yang pertama kalian cari masukin lagunya dulu. Caranya masukinnya gimana? Kalian tinggal ke file manager kalian, di drag ke sini. Langsung terus lagunya kalian drag ke sini lagi. Terus udah itu kalian cari beatnya. Misalnya beatnya ada di sini. Kalian pengen potong nih ke scene lain, pindah. Caranya kalian tekan, diklik dulu scene-nya, kalian tekan Ctrl Shift D. Ya, inget ya. Ctrl Shift D. Itu shortcut untuk cut. Terus bisa kalian drag ini, misalnya cari ke sini ya. Nah, sini kalian tekan lagi Ctrl Shift D. Terus ini kan kayak bekasnya itu
nggak hilang gitu. Cara ngilanginnya gimana? Kalian tekan Ctrl X. Jadi kalau di play bisa jadi kayak gini tuh. Jadi ada perpindahan scene. Terus kalau kalian ingin menduplikat scene kalian, caranya adalah dengan tekan Ctrl D. Jangan Ctrl Shift D. Itu Ctrl Shift D itu untuk ngekat. Ctrl D buat duplikat. Terus kalau misalnya kalian udah ngekat terus salah cara ngandonya, kalian bisa ke edit anda. Kalau enggak, kalau mau pakai shortcut Ctrl Z, nanti dia balik lagi. Oke, lanjut kita ke atas ini. Ini ada banyak gambar-gambar. Ini mungkin enggak semuanya bakalan kalian pakai, cuman bakalan gue kasih tahu satu-satu yang gue tahu. Jadi pertama untuk selection tool, ini tuh gunanya buat apa ya? Buat kalian ngedrag scene kalian, terus ya normal lah gitu. Terus untuk hand tool itu gunanya apa? Kalau kalian lagi nge-preview scene kalian, jadi kalian bisa geser-geser kayak gini, tapi buat scene-nya gak bisa kalian sentuh apapun, jadi lebih aman kalau misalnya kalian lagi nge-preview. Terus ada zoom tool ini jelas buat ngezoom ya. Jadi kalian bisa klik kanan untuk ngezoom ya. Kalau misalnya mau balik lagi pakai scroll wheel, bisa scroll wheel gitu ya, normal lah ya kayak scroll wheel pada umumnya. Lalu di sini ada rotation tool. Jadi kalau misalnya kalian klik ini, jadi kalau misalnya kalian drag ini bakalan terrotasi ya. Oke, next. Di sini ada kamera tool. Jadi kalau misalnya kalian pakai 3D kamera, ini bakal ngebantu banget. Nah, ini sangat ngebantu. Lanjut, untuk ini gua kurang tahu pasti ini gunanya apa. Tapi gua lihat ini tuh buat ngedrag scene-nya. Ya, tapi gua kurang tahu jelas sih. Belum pernah gua pakai soalnya. Next, di sini ada reticle tool. Ini gunanya apa? Jadi kalian bisa bikin masking kubus gitu. Dan ini bukan kubus doang. Kalian kalau misalnya klik lagi, kalian kalau misalnya klik shortcut, ini shortcutnya Q ya. Q bisa jadi kayak gini, Q lagi jadi oval, Q lagi jadi segi 5, Q lagi jadi bintang, Q lagi jadi normal lagi. Next, di sini ada pen tool. Pen tool ini buat apa? Kalau kalian mau masking, ini kalian bisa pakai pen tool. Atau mau nambah shape gitu, bisa pakai pen tool. Pokoknya macam-macam pen tool tuh serbaguna lah ya, nggak hanya untuk masking. Next, di sini ada titles, type tool atau whatever is that ya. Gunanya apa ya? Jelas buat nambahin tulisan, Pak. Maksudnya misalnya kalian mau nulis typography kayak gitu, kalian bisa pakai ini, atau mungkin watermark or something ya, bisa pakai ini ya. Terus next ada brush tool. Untuk 3 ini itu untuk gambar-gambar gitu. Kalau misalnya kalian pengen ngebrush tambahin kayak warna putih gitu, garis putih, itu bisa dua ini ya. Terus eraser, kalau misalnya kalian pengen ngapus sesuatu bisa pakai eraser. Dan kalau yang roto brush gua kurang tahu, gua belum pernah nyoba. Dan ini puppet position tool. Ini gunanya apa? Ini gunanya kalau kalian mau nganimasiin sesuatu, tapi nggak gua saranin buat animasiin anggota tubuh kayak manusia, hewan yang ada tulangnya. Itu nggak gua rekomendasiin. Soalnya bakalan aneh, kecuali kalau kalian pengen animasiin rumput, daun kayak gitu ya, gua rekomendasiin pakai ini. Next, kita pindah ke sini. Kalau kalian lihat di sini ada gambar mata, speaker, titik sama gembok. Ini gunanya apa? Untuk mata visibilitas video. Jadi kalau kalian klik hilang.
Kalau speaker ini audio, jadi bakalan ke mute kalau misalnya kalian klik. Untuk yang titik ini gua kurang tahu, tapi untuk yang titik ini gua kurang tahu, soalnya gua belum pernah pakai. Terus untuk yang gembok ini menghindari perubahan, jadi kalian nggak bisa ngerubah scene-nya sampai kalian unlock. Kita pindah ke sini. Untuk bagian sini ya nggak pernah gua sentuh, tapi untuk bagian sini ini untuk kalau kalian ingin pakai time remap, gua suka pakai ini. Terus ini motion blur. Jadi kalau kalian mau pakai transisi, gua saranin ini always klik ini. Apapun yang kalian mau ya, always klik ini. Ini bisa bikin AMV kalian atau video kalian lebih smooth. Terus yang kotak ini adalah 3D, jadi 3D model. Jadi kalau kalian klik ini, jadi kalau kalian klik ini, scene kalian bakal jadi 3D. Kayak gini ya. Terus untuk bagian sini, ini itu bagian visibilitas. Ini kalau kalian mau ngelihat motion blurnya bisa kalian klik ini, frame bleedingnya ini. Terus kita ke grab editor. Contoh, kalian udah ngasih keyframe nih ya. Terus untuk keyframe gini, gua saranin banget kalian tekan F9. Apa itu F9? F9 itu adalah easy ease. Jadi kalau kalian nggak meng-easy ease keyframe kalian, grafnya bakalan kayak gini, datar gitu kan. Tapi kalau kalian meng-easy ease keyframe kalian, bakalan jadi seperti ini, ada gelombangnya, dan ini bakalan mempermudah graf kalian. Misalnya kalian ingin bikin transisi kayak gini gitu ya, dan banyak lah grafnya gitu. Terus ini kalau kalian nggak biasa sama grafik yang kayak gini, kalian bisa ganti grafnya jadi bergelombang itu. Caranya gimana? Kalian klik ini, klik edit speed graph, dan graphnya bakal berubah kayak gini. Ini kalau ini berfungsi bagi kalian yang mau mengubah graph transisi, jadi lebih mudah gua kalau ini. Terus kita ke efek dan preset. Jadi kalau kalian pengen ngasih efek kayak shake, CC kayak gitu, kalian bisa ke sini. Misalnya gua bakalan cari motion tile. Langsung keluar. Dan perlu kalian ingat, nggak semua efek yang ada di YouTube, yang kalian lihat tutorial di YouTube tuh ada di After Effects kalian. Nggak semua. Kalian harus download pluginnya dulu. Plugin tuh apa? Kayak kalau kalian main games tuh seperti DLC, Pak. Jadi itu kalian download lagi, atau kalian bisa beli buat nambah efek baru. Misalnya kayak plugin Sapphire, Trapcode, Red Giant, Air-Efficient, banyak deh pokoknya, Video Copilot dan lain-lain lah. Kalian bisa sesuaiin sama kebutuhan kalian. Terus untuk align, apa ini gue nggak tahu cara bacanya. Pokoknya ini tuh kalau kalian bikin teks atau scene kalian pengen diketengahin, caranya kalian bisa pakai ini horizontally jadi ke tengah, ini horizontally jadi ke tengah, vertically ya jadi gini ke tengah, atau kalian mau dikatasin bisa, terserah kalian ya, balik lagi ke kebutuhan kalian. Dan terus kita pindah ke atas ini. Di sini ada file. File itu bisa kalian bisa mengimport file-file yang pengen kalian masukin ke After Effects ini. Tapi cara gampangnya sih kalian tinggal buka file manager, terus cari file yang kalian ingin masukin, tinggal di drag ke sini.
Terus kalian bisa buka project baru, bisa buka project lama, atau buka tim project. Pokoknya soal project di sini. Untuk men-save nih ada import, ekspor bisa ke sini. Jadi kalau kalian pengen nge-export ya, kalau gua saranin kalian download media encoder. Adobe Media Encoder. Kenapa? Kalau kalian punya Adobe Media Encoder, itu bakalan prosesnya lebih cepat, Pak. Beda nggak kayak render view. Ini tuh yang pertama, kalian nggak settingan videonya nggak terlalu lengkap. Terus ya udah gini aja gitu. Kalian tinggal setting di sini ya, bisa di setting FPS dan lain-lain. Di sini formatnya gini. Terus harus kalian catat, format di After Effects tidak ada yang namanya MP4. Jadi pilihan terbaiknya kalian milih AVI. Terus kalian cari video converter. Terus kalian cari software video converter. Kayak kalau gua sih biasa pakai Filmora ya, Pak. Jadi selesai render, gua tutup After Effects-nya, gua buka Filmora, gua render ulang di situ jadi MP4. Tapi kalian bisa cari, ada banyak kok video converter yang lain, banyak banget. Next, kalian bisa masukin script di sini. Script kayak scale kayak gitu banyak lah. Terus kita pindah ke edit. Edit itu apa? Kayak lu mau yang edit gitu, bisa lu paste, clear, cut, copy, undo, redo itu dan lain-lain. Terus composition tuh sama kayak ini. Jadi kalau kalian mau nambahin composition, kalian tinggal klik new composition dan kalian atur dah. Terserah kalian gimana kebutuhan kalian, balik lagi ke situ. Oh iya, ngomong-ngomong soal composition, kalau kalian udah bikin banyak nih untuk kayak gini, terus gak mau kelihatan rame, caranya adalah kalian blok semuanya. Kalian tekan Ctrl Shift C, itu bikin pre-compose baru. Terus pastiin kalian mengklik ini di bagian bawah, bukan yang atas, yang bagian bawah. Terus kalian klik OK dan void lah, jadi satu. Terus kalau kalian pengen ngubah lagi di dalamnya, tinggal double klik aja, kebuka langsung ya. Terus kita ke layer tuh ya, kalian bisa nambah new layer kayak solid, text dan lain-lain. Mask, kalian bisa nambah masking, shape, transform time, 3D layer dan lain-lain. Terus kalian bisa auto trace juga di sini. Efek ya sama kayak efek and preset ini, cuman ini menurut gua tuh versi ribetnya, Pak. Buat apa kalian lihat sini kalau kalian bisa nge-search di sini, lebih gampang. Terus untuk animation, gua nggak pernah pegang ini, gua nggak pernah sentuh ini gua nggak akan kasih tahu kalian ini apa, soalnya gua juga nggak pernah pakai. Untuk view ini buat view ini buat display ini, jadi kalian bisa atur sendiri dah gimana kalian. Dan untuk window tuh buat nambahin yang kayak gini, efek control, efek and preset, info, preview gitu. Kalian bisa tambahin di sini. Kalau misalnya ada yang kurang, kalian bisa tambahin. Caranya tinggal diklik doang. Untuk help ya, buat help gitulah, kayak user manual gitu. Oke, mungkin udah semua sih. Iya, udah semua nih kalian. Kalau misalnya ada yang kurang, kalian bisa komen di bawah. Dan kalian bisa klik tombol i yang ada di pojok kanan atas untuk memvote video berikutnya gua mau bikin apa, smooth transition atau smooth track ya. Kalian bisa vote di situ udah ya. Oke, mungkin cukup sekian aja untuk video gua kali ini ya. Makasih buat kalian yang udah nonton ya, dan kalian bisa support channel gue dengan cara subscribe ya.
dan jangan lupa like juga ya, biar gua tahu kalian tuh bener-bener antusias sama video tutorial gua ya. Dan oke, mungkin cukup sekian aja. Goodbye.